gue dapat kesempatan untuk pakai G-Class yang langka banget, 5000 cc V8. Betapa borosnya mobil satu ini, gak apa-apa. Bentar, ini setir kanan ya. Belum ada G63, ya ini top of the line G-Class dulu teman-teman. Halo semuanya, ketemu lagi sama Denny Mas di sini. Di video kali ini kita bakal seru-seruan bareng teman-teman G-Class. Jadi bakal kira-kira ada 40-an G-Class berkumpul. Kita bakal off-road seru-seruan, off-road yang enteng, yang ringan. Yang penting fun semuanya. Tapi gue nggak bakal bawa G300 gue yang ini bakal dibawa sama yang lain. Gue dapat kesempatan untuk pakai G-Class yang langka banget. Jauh lebih langka daripada G63 yang sering kalian lihat di jalan. Ini adalah Mercedes-Benz G500. Jadi kalau itu G300, ini adalah G500. Top of the line-nya G-Class pada saat itu. Jadi ini mobil tahun 2000, teman-teman. Setahu gua dan setahu pemiliknya, Om Peter, ya, ini cuma ada sekitar 50-an unit di dunia. G500 yang model yang ini dan setir kanan. G-Class itu kalau setir kiri itu banyak, tapi setir kanan itu langka. Dan ini adalah salah satu mobil yang langka, teman-teman. Ini mobil dari luar kelihatannya mirip sama G300, tapi ketika kita buka mesinnya 5000 cc V8. Itu 3000 cc 6 silinder, itu boros. Ini ya, bisa kalian tebak sendiri betapa borosnya mobil ini. Warnanya hitam, ganteng banget, peleknya udah diganti pakai Brabus yang juga langka banget karena ini speknya G-Class asli. Merinding gua. Di Indonesia yang G500 yang ini yang RHD asli itu katanya cuma 4 unit katanya. Jadi ini sedikit sekali unitnya di Indonesia. Mari kita lihat perbedaannya apa aja nih sama G300-nya. Dari mesin dulu kali ya, gue buka dulu mesinnya. Kita buka kap mesinnya. Penuh cuy kap mesinnya. V8 5000 cc. Asli ya, ini bukan convert ini asli. Ya bisa kalian lihat bedanya sama G300 mesinnya kecil kan ya. Ini gede banget teman-teman. Penuh banget mesinnya. Borosnya luar biasa katanya. Cuman nggak apa-apa, kita nikmatin aja. Mobil langka kan soalnya. Nah, ini abis ini mau gue jelasin sedikit-sedikit perbedaannya dengan G300 karena menarik banget nih. Pertama, mulai dari lampu dulu deh. Kalau kalian lihat di sini lampunya dia lebih bening karena ini tahun 2000, punya gue tahun 96, 97. Terus di sini ada washernya, ada washer lampunya. Terus bempernya kalau kalian lihat sebenarnya bawah agak beda teman-teman. Jadi bentukannya masih standar, cuman di sebelah sini ada kisi-kisinya nih. Nah kisi-kisinya ini di baliknya itu ada cooler. Gua nggak yakin, ini kayaknya sih oil cooler nih untuk G500-nya. Nah ini walaupun kalian bisa sih ganti bumper G300 ke sini ya. Tapi cooler di belakangnya ini menunjukkan kalau ini emang G500 asli. Terus kalau kita ke samping, di sebelah sini nih, nah dia ini gutternya ini ada semacam pelindungnya lagi tambahan. Terus bagian semprot-semprotan air wiper ini, kalau G300 itu cuma di tengah doang, kalau ini kiri kanan ada 2 panggangan katanya, grill panggangan. Nah ini karena masih satu garis sama yang itu. Jadi sennya masih di sini teman-teman. Karena setelah ini sennya pindah ke spion. Terus kalau kalian lihat list body ini, nah kalau kalian lihat ini secara detail dia ada garis-garis putihnya, ya kan? Nah kalau G300 nggak ada, itu plain hitam. Di sini kalau G500 ada strip-stripnya gini. Beberapa yang lebih baru itu justru chrome. Terus bedanya apa lagi? Di sini ada kisi-kisinya. G300 itu hanya ada di sebelah kiri. Kalau G500 ada juga di sebelah kanan di sini, teman-teman. Disc brake depan dia berbeda sama G300. Disc brake-nya yang ini sudah ventilated dan G300 belum. Terus dia belakangnya sudah disc brake.
G3 terus belakangnya masih drum brakes teman-teman. Nah, sekarang kita lihat ke dalamnya. Nah, di dalam untuk mobil yang ini dashboardnya masih sama karena masih seangkatan lah. Jadi perbedaan paling signifikan adalah di speedometernya, yang ini sudah ada panel digitalnya, setirnya ya yang sudah ada tombol-tombol volume dan sebagainya, dan tentunya di sini ada cruise control. Sisanya kalau di sini masih sama semua teman-teman, masih ada D-Vlog di tengah, AC ya kan. Terus kalau ini tambahan ada tombol untuk washer lampu. Nah terus kalau misalkan di tengah sini shift gearnya itu bentuknya berbeda. Panel tengah sini lumayan berbeda dibandingkan yang G300. Yang kalau 300 cuman ada tempat nyimpan di sini doang. Kalau ini di sini ada, di sebelah kiri sini juga ada. Terus dia yang ini ada seat heaternya, ada seat warmernya teman-teman. Jadi memang ini masih mirip, tapi cukup banyak perbedaannya. Terus juga yang ini ada airbag untuk penumpang. Kalau G300 di Indonesia sampai tahun terakhir hanya ada airbag di drivernya aja. Kaca depan agak berbeda karena di sini ada bagian yang hitam-hitamnya sini biar nggak silau. Spionnya pun juga berbeda teman-teman. Kalau G300 masih benar-benar standar. Yang ini memang tidak ada sunroofnya. Terus kalau kita lihat lagi perbedaannya, di sini ada lampu. Nah, kalau di G300 nggak ada. Ini ada lampunya di atas sini. Terus G500 joknya itu elektrik, kiri dan kanan. Jadi ini udah nggak manual-manual lagi. Terus perbedaannya apa lagi ya? Dudukan bangkunya yang ini sudah dilapisi karpet. Kalau G300 masih dari besi, aluminium. Nah, joknya persis sama, ya kan? Jok belakang, jok depan sama persis. Cuman agak berbeda di bagasi, teman-teman. Kalau G300 itu 9-seater, nah G500 yang ini itu hanya 5-seater, teman-teman. Nah ini gua nggak tahu apakah karena tahunnya yang lebih muda 3 tahun atau karena di UK waktu itu tahun segitu udah nggak boleh yang namanya jok ada depan. Jadi ini kira-kira luasnya bagasinya sebenarnya sama, cuman bedanya ya ini nggak ada jok belakangnya aja. Maaf agak berantakan karena kita besok mau berangkat touring. Nah kalau dari pintu sisanya benar-benar sama semua teman-teman, bempernya masih sama, kacanya. Nah menariknya nih, jadi salah satu trik kalau misalkan kalian mau ngeliat mobil ini CBU atau bukan, itu sebenarnya dari kaca. Nah, jadi di kacanya, setiap kaca mobil itu pasti ada tulisan-tulisan, teman-teman. Seperti ini. Nah, kalau yang G300 karena itu CKD di sini, dia biasanya kacanya itu Asahi Mas, terus ada lambang SNI-nya. Nah, karena di build up, merek kacanya beda, teman-teman. Jadi kalau kalian lihat semua kaca-kacanya ini, yang di situ, terus yang juga kaca depan, itu beda merek dengan yang ada di G300-nya. Oh iya, menariknya juga di sebelah situ G500 ini teman-teman, itu ada antena sebelah sini. Ada antenanya. Tuh kalau ini kacanya Arva. Kalau misalkan yang di Indonesia kalau nggak salah namanya Asahi Mas. Nah, kalau secara kosmetik perbedaannya di situ teman-teman, tentunya ada tulisan V8 di sebelah kiri dan sebelah kanan. Menarik banget, ini mobil langka banget. Gue thank you banget nih sama Om Peter udah boleh nyobain. Nah sekarang waktunya kita cobain G500 V8-nya. Betapa borosnya mobil satu ini, gak apa-apa. Bentar, kan setir kanan ya? Ngapain gue buka sebelah kiri? G500. Sebenarnya kalau dari dalam, feel-nya persis sama kayak G300 ya. Naikannya sama, ya kan, kedap-kedapnya sama. Tapi emang bener-bener ya, yang namanya 5000 cc V8, itu nggak bisa bohong sih ketika kalian injek gasnya. Ini sayangnya agak padat nih jalanannya. Cuman emang nggak usah ngomongin top speed deh, torsinya aja ya sekali diinjek. Wah, jauh sih. Sama yang namanya G300, mobil ini jauh kenceng ya. Tapi memang karena ini mobil tahun 2000, 5000 cc, transmisinya tua, ya cuman 4 speed hitungannya. Jadi dia memang bukan kayak, apa ya istilahnya, mobil yang 5000 cc yang sporty gitu sih, bukan. Tapi tetap aja 5000 cc coy, V8. Torsinya nggak bohong. Kalau dari pengeremannya, feel-nya sih mirip-mirip sih.
Kalau secara naikannya mirip sama G300 nya. Ini rem boosternya masih bagus nih dibanding punya gua. Kalau punya gua remnya udah nggak kayak gini feel ya. Dan ini rasanya kayak lebih vakum sih. Ventilated mungkin emang agak berbeda ya sama yang non ventilated. Ciri khas Mercy banget tahun-tahun segitu. Kalau setir kanan itu miring. Speedometer tengahnya di mana? Setirnya tengahnya di mana? So typical. Dan ini memang diimpor teman-teman. Jadi dia bukan dari ATPM karena ATPM hanya menjual G300 sampai tahun 98. Jadi ketika dicek VIN-nya, mobil ini memang origin location-nya itu adalah UK, market UK. Oh, tenaganya. Cuman memang agak berbeda. Ekspektasinya ketika dengar kata V8 kan masih kayak suaranya yang sporty, yang blar-blar gitu. Di dalam sini nggak kedengeran apa-apa. Sebelum ada G63, ya ini top of the line G-Class dulu teman-teman. Segitu dulu aja untuk test drive dalam kotanya. Habis ini kita mau siap-siap. Besok pagi langsung ketemu di tol untuk OTW ke puncak teman-teman. Sudah beberapa hari menggunakan G500-nya. Gimana teman-teman? Ganteng nggak menurut kalian? Jadi sekarang sudah beberapa hari gue bisa lebih membandingkan antara G300-nya dengan G500-nya. Pertama, dari bensin dulu deh. Ini banyak banget dari kalian yang bertanya, berapa boros G500-nya? Nah, kalau lagi dipanasin ya, kemarin pakai di Taman Safari, muter-muter dalam Taman Safari, itu gue bisa tembus 1:2. 1 liter 2 km kira-kira. Nah, tapi ketika sudah masuk tol, ya kan, OTW balik ke Jakarta, di tol itu kira-kira bisa 1,4 sampai 1,5 lah, kira-kira. Boros? Boros banget. Sebagai perbandingan, mungkin mobil ini sekarang kalau lewat tol dan sebagainya mungkin hanya di sekitar 1,6, 1,7. Jadi nggak gitu beda jauh sebenarnya. Tapi ini boros, tapi emang tenaganya gede banget gitu. Jadi bisa dibilang sebenarnya ya worth it lah ya gitu, karena kenceng tapi ya boros. Kalau dari sisi kenyamanan seperti yang gue bilang, memang rasanya sebenarnya feel-nya agak-agak mirip. Ini lebih nyaman karena dia udah ganti suspensinya, pakai sebuah suspensi yang susah banget didapetin, makanya ini jadi jauh lebih nyaman. Tapi dari kedapnya gitu, oke sih sebenarnya mirip-mirip aja.
Oh, hal lain yang bikin berbeda adalah ketika kita lari 100 di tol. Nah, kalau ini karena dia pakai transmisi yang lebih tua dan mesin lebih kecil, dia lebih meraung di sekitar 3000 rpm. Ini karena mesin lebih besar, transmisinya lebih banyak giringnya juga karena dia udah 5 speed. Koreksi, kemarin gue 4 speed jadi 5 speed ternyata. Dia akhirnya standby-nya cuma di sekitar 2000-an rpm. Makanya kenapa rasanya mobil ini lebih tenang ketika dipakai cruising 100 km di tol. Other than that, feelingnya sama aja. Kalau ngebut, anginnya berisiknya sama aja karena bentukannya persis. Cuman ya ini langka sekali, 4 doang di Indonesia. Ini berapa ya sekarang? Ada beberapa lah di Indonesia, beberapa ratus mungkin. Ya, jujur sebuah kebanggaan itu sendiri pernah nyobain G500. Thank you banget Om Peter. Kalian suruh pilih mana? G500 atau G300? Waktunya mengembalikan mobil ini, sedih sekali. Tapi nggak apa-apa. Kalian jangan lupa subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Saya di jalan. See you next video guys. Bye-bye.